sebagai makhluk naon. Nah, tadi berarti mengetahui, ya, mengerti dan memahami kita sebagai manusia yang memiliki kewajiban untuk mengimani terhadap keesaan atau ketauhidan terhadap Allah itu satu. Yang kedua, bagaimana setelah kita beriman itu memelihara keimanan itu? Ya, sebatas yang kita mampu. Ya, sebatas yang kita mampu. Gitu. Dari proses pemeliharaan itu, bagaimana caranya? Nah, tadi kayak referensi dan kayak rujukan. Kumaha cara mengkiblatinya ketika kita ingin menjaga atau memelihara keimanan? Ya harus melaksanakan keyakinan tadi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, urang teh ngariung pacentak-centak kieu teh hidupnya dalam rangka tadi menggali, mengeksplorasi apa yang selama ini kita belum tahu, belum mengerti, belum paham segala macam. Nah, ada pun tadi hal-hal yang sifatnya apa tadi itu mungkin kayak kesalahan gitu ya. Nah, sebetulnya itu mah sesuatu hal yang sifatnya di luar atau sesuatu ekses gitu ya, yang bersifatnya basariah kemanusiaan, dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi kekhasan atau kekuduhan begitu. Jadi ada waktunya hal itu harus diluruskan, diperbaiki. Nah, justru itu makanya kita harus saling tadi menginsafi tadi cakasan watawassabil haqi tadi. Jadi orang di sini ya harus menggunakan segala sesuatunya berdasarkan jebelima tadi itunya, berdasarkan kacamata batin, kacamata hati, kacamata qalbu. Jadi lebih banyak menilai ke dalam daripada kita terus-terusan menilai apa yang orang lain lakukan. Jadi itu memang menjadi sesuatu hal yang perlu kita insafi, ya, insafi itu sadari untuk tidak diulangi lagi. Dan memang saya menyadari gitu, ya, dalam proses untuk menuju hal-hal yang baik itu perlu upaya keras. Sehingga orang yang ini nunggu kayu supaya halus bersih, itu kan prosesnya sekali jalan ya. Atau sehingga orang bisa baju anu kotor belepotan, perlu sebuah proses pencucian yang berulang-ulang, bahkan mungkin memerlukan sabun cuci anu kuat tentunya, kuat daya bersihnya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu berangkat dari hati, tentunya hati orang sehingga kumaha akan tercermin di dalam berperilaku. Jadi pentingnya orang tadi menjaga iman itu memang ini yang menjadi PR terbesar. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam orang hablumminanas ini berhubungan secara kemanusiaan, tentu harus menghadai hukum-hukum adat, hukum-hukum sifatnya sosial. Tadi mencek bahasa orang apa namanya budaya tenggang rasa tepok sodiro memang harus dikedepankan supaya tidak menimbulkan tadi percikan noda-noda hati yang bersifat tidak kelihatan akan berdampak. Memang ini menjadi sesuatu hal yang sangat sangat perlunya untuk diperhatikan secara secara alamiah gitu. Karena yang namanya karakter mah tidak bisa dibuat ya, hari akhlak mah. Makanya kita tidak menutup diri untuk saling terbuka mendapatkan masukan, saran atau kritik. Saya barunya yang seperti ini secara langsung mengungkapkan itu bagus sekali. Bagus untuk bisa memperbaiki kita. Mungkin selama ini kita tuh terlalu elitis gitu ya, terlalu bermain di atas tanpa melihat sesuatu hal yang bersifat akar rumput di bawah. Karena memang kita juga harus memberikan tadi penghormatan dalam itu betul-betul secara paripurna tanpa kecuali gitu.
mudah-mudahan ke depannya Allah semakin ada kebaikan sehingga Yanto bisa lebih nyaman di situ. Jadi tidak ada kebingungan sebetulnya Yantonya kita ke depan itu. Jadi beri naros atau beri kemarin jadi bingung. Nah, mungkin itu naros bisa jadi omong. Karena nyariosnya bukan secara langsung, coba secara langsung gitu. Ayo pertanyaan Yanto, ayo nak, ini sok bicara langsung. Ya kadang kan misalkan pinang ngawas ya, ini salah sampai saya pengkarian dong ya Pak. Kalau yang mau waktu sana langsung Itu tadi, aku mah tapi kan tadi dong kamu telat. Jadi naik tahu gitu. Ya udah. Berarti memang hal-hal itu kita harus lebih menjadi sensitif gitu. Is okay lah, mungkin itu nanti menjadi PR kita bersama secara kolektif gitu ya, dalam rangka menjaga ukhuwah atau menjaga keharmonisan keselarasan. Cakap saya itu ya oke. Lanjut ke judul tadi Hasan. Berat sebenarnya judulnya itu ya, tapi saya nggak tahu Ustaz Hasan mau topik ini gitu. Ilmu dan iman atau iman dan ilmu. Itu sebetulnya lamun ditakar diukur itu bab filsafat sebenarnya gitu. Baik ilmu maupun iman dua-duanya objek studi atau objek pelajaran anu sifatna teh berat. Ieu sana Yanto ieu belum keruhan, belum tentu gitu nya kebaca gitu. Tapi mudah-mudahan saya bisa menggunakan bahasa lebih mudah gitu ya. Saya juga nggak yakin, mudah-mudahan aja bisa. Saya ingin melihatnya begini nih, dalam konsep iman dan ilmu itu. Mungkin kita harus memulai dengan kalimat pertanyaan. Ari iman jeung ilmu, khususnya dalam kita ya sebagai umat Islam, itu integrasinya atau keterkaitannya seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, aplikasi atau penggunaan atau cara menggunakan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan iman itu kudu kumaha kan begitu. Karena ini dua pertanyaan penting untuk menjawab tadi teka-teki masalah iman dengan ilmu. Tadi Hasan mengatakan iman dan ilmu itu sakuku. Apa sadrajat dia? Sadrajat itu berarti sejajar. Nah, di satu sisi betul bisa sederajat, tapi di sisi yang lain bisa saja timpang. Sebab tadi Dedi sudah mengungkapkan contoh-contohnya ketika ilmu yang tidak dilandasi iman itu malah merusak. Saya teringat ucapan Buya Hamka, ada peribahasa atau sebuah kata-kata bijak yang begini: iman tanpa ilmu itu ibarat lentera dipegang oleh bayi. Jadi sehingga cempor dicakalan ke orok. Itu iman tanpa ilmu. Tapi kalau ilmu tanpa iman itu seperti api dipegang oleh penjahat. Jadi itu membuat sebuah pembanding begitu. Jadi iman dengan ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dalam aplikasinya mah kalau ingin menuju kesempurnaan gitu loh ya, menuju kesempurnaan. Akan tetapi tadi kasus Dedi benar itu. Ayah orang untuk beriman tapi dijamin masuk surga seperti Bilal. Bisa contoh, tapi punten Bilal seperti berilmu lebih gitu ya. Cek urang ayeuna yang mengatakan Bilal gitu ya. Dari kalangan Arab Badui yang segitu bangkaraknya gitu ya, dianggapnya punten-punten lah secara kemanusiaan urang teh menganggap sepele ka Bilal teh. Muat teuing gitu. Dan Allah mah geuningan
sudah begitu statusnya. Karena ada bilang dianggap sepele. Itu maksudnya ini karena gini Om, tadi tuh karena kita perspektifnya jauh. Kita melihat Bilal itu 1400 tahun yang lalu kan. Kita nggak tahu kehidupan sehari-hari Bilal seperti apa. Karena kita tidak cukup bacaan, tidak cukup informasi yang menerangkan tentang Bilal seperti apa. Tadi karek cenah yang muncul gitu ya, Bilal gitu. Sehingga justifikasi kita atau penilaian kita terhadap Bilal itu pun masih samar-samar, masih bias. Sehingga kita pun harusnya kepada sahabat Nabi itu nada-nadanya tadi cek bahasa yang normal, nada-nadanya seperti ngeledek, tuh orang teh kudu orang teh kudu cek bahasa itu mah ya kudu tadi hampura gitu kan. Ini kudu tadi hampura. Siapa tahu mereka tidak seperti itu. Tapi karena kita berangkat dari kondisi yang seperti ini, itu mungkin dimaklumi lah atau dimafhum sebagai. Tetapi ke depan hal seperti itu kita harus kritisi juga. Nah kembali ke tadi, ketika iman dengan ilmu kita melihat dari dua objek yang berbeda. Pertama kita lihat dulu dari sisi definisinya secara sederhana. Ari iman teh, ya, kalau saya melihat ya, sifat ini kan doktrin. Iman itu doktrin. Jadi sebuah konsep yang bersifat subjektif. Imannya Furqan, imannya Agus, imannya saya itu tidak bisa sama. Karena itu sifatnya subjektif tadi Cak Dedi. Karena ini nyangkut ya hubungannya vertikal. Hubungannya makhluk yang bersangkutan dengan Allah. Dan itu tidak tahu kita. Gitu kan. Seperti tadi kan. Saya tadi kalaupun kelakuannya segala gitu, tapi kok Allah dicintai, ya sudah, itu hak prerogatif Allah kan. Hak prerogatif itu hak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun terhadap hak yang memiliki kuasa terhadap itu kan. Berarti ada keistimewaan dari sudut pandang imani orang yang bersangkutan dengan Allah. Dirinya. Makanya iman itu disebut doktrin. Nah, yang kedua juga bersifat subjektif atau subjektif. Nah, jadi dalam posisi ini antara ilmu dengan iman itu ada kesamaan, juga ada perbedaan. Kesamaan yang tadi sama-sama bersifat makom itu derajat, artinya dinamis kan, tidak bisa dianggap statis. Iman itu sakitu gitu ya, tidak bisa. Begitupun sama keilmuan juga sama. Itu tidak bisa stay on lah sakit itu biasanya segede kieu bisa iman atau ilmu seseorang itu dinamis. Nah cuma masalahnya gitu, persamaan itu belum tentu tadi dikatakan sederajat totalitas, sederajat segala-galanya tidak. Karena ada perbedaan Pak Ustaz. Perbedaannya apa? Di dalam konsep ilmu atau itu ada dua. Pertama, konsep ilmu mutlak. Yang kedua, konsep ilmu yang bersifat fungsional, gitu ya. Konsep ilmu mutlak itu torojona, kalau contoh, orang bisa sekolah, belajar, tahun, tapi diberi penghabisan. Itu mungkin tidak terjadi. Mungkin. Berarti itu konsep ilmunya bersifat mutlak. Di Allah kita gitu. Itu bagi siapa? Bagi Allah yang dikehendaki itu sangat terjadi. Kaum solihin, sahadai, suhada, para wali dan sebagainya. Kondisi sebaliknya, ayat orang berilmu, sekolah tinggi, tapi gagal menggapai keimanan. Tadi cekasannya, prototipenya seperti orang kafir, orang Yahudi, orang kan gitu. Ilmu, teleh, bahkan kamu timbang yang orang tidak, wah harus tersatai buku-bukuan aja. Orang Rusia, orang Amerika harus bisa mikiran nuklir.
reaksi fisik, reaksi fungsi, mikiran melalui pandemi COVID misalnya sifatnya mikrobiologi, mereka nggak melotot ngomong itu. Berbicara makrokosmos, antariksa, astronomi, mereka juga lancar. Orang boro-boro mereka ini. Tapi ketika berbicara makom keimanan, belum tentu juga dengan keilmuan yang tinggi seperti itu menjadi garansi bagi rahmat Allah turun untuk memberikan hidayah. Kan? Nah itu perbedaan ekstrim antara ilmu dengan iman tadi. Tapi kita tidak melihat ilmu juga sambil linear seperti itu tadi, karena di dalam ilmu juga ada dua konsep tadi. Ilmu yang mana nih yang harus kita kejar gitu kan? Tadi batasan ilmu sudah disebut, ilmu yang mampu memberikan pencerahan, penjelasan, perbaikan terhadap keimanan yang kita yakini. Sehingga ilmu itu menjadi pelengkap terhadap kesempurnaan iman yang kita yakini, kan begitu. Nah, itulah yang menjadi kejaran kita sebagai orang Islam itu ketika iman dengan ilmu itu disandingkan dengan cara, yaitu ilmunya ya, dipakai untuk menunjang terhadap kesempurnaan proses keimanan tadi. Karena iman tidak cukup sebatas dalil atau doktrin saja. Iman itu butuh diucapkan, iman itu butuh dilaksanakan. Pengucapan dan pelaksanaan keimanan itu perlu. Bahkan ketika meyakini keimanan saja perlu diyakinkan dengan ilmu, karena Islam itu agama sempurna yang bisa memuaskan spiritual, bisa memuaskan akal. Nah, kepuasan akal ada di mana? Kepuasan akal itu bisa diperoleh ketika segala sesuatu itu ada jawabannya. Jawabannya itu adalah dengan cara ilmu. Wallahu a'lam bishawab.